Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya teman-teman, abang-abang, kakak-kakak dimanapun Anda berada? Salam-salam dari ranah Minang ini yang berada di perantauan, di Jakarta, di Malaysia, di Singapura, di mana saja Anda berada. Jadi kali ini saya akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan ke daerah kawasan Gantiang. Jadi saya akan mengunjungi salah satu masjid, yaitu masjid tertua di Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, sebelum kita sampai di sana, saya agak tertarik. Ini ada gorengan. Nah, saya hobi gorengan. Ini gorengan Ortega. Artinya ini gorengan orang Tegal. Nah, saya beli gorengan dulu sebelum sampai ke masjid sana. Nah, ini gorengan orang Tegal. Jadi kalau gorengan di mana-mana yang terkenal orang Tegal ya. Kemudian kalau bakso Solo. Kemudian kalau nasi Padang. Nah, kalau yang belok kanan itu teman-teman mengarah ke seberang Padang. Nah, kemudian kita belok ke kiri. Ini adalah simpang Gantiang. Ke kiri kita menuju ke Masjid Raya Gantiang. Jadi kita tadi jalan dari daerah kawasan Alang Laweh atau Hotel Grand Zuri. Kemudian kita mengarah ke Terandam. Ini kita sudah sampai di depan Masjid Raya Gantiang. Nah, ini masjidnya tampak begitu megah dan unik, seperti masjid-masjid zaman Belanda ya, karena ini memang masjid yang tertua di Kota Padang. Nah, masjid ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai cagar budaya. Itu teman-teman di atas bisa diperhatikan. Nah, Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau mempunyai filosofis yang sangat religius. Adat Basandi Sarak Basandi Kitabuloh. Latar belakang berdirinya Masjid Gantiang. Masjid Gantiang ini berdiri atas prakarsa 3 orang pemuka masyarakat, yakninya yang pertama Angku Gapuo, yang kedua Angku Syekh Haji Umar, kemudian yang ketiga Angku Syekh Kapalokoto. Nah, Angku Gapuo adalah seorang saudagar di Pasar Raya Gadang. Dekat masjid ini ada Pasar Gadang namanya ya. Kemudian Angku Syekh Haji Umar adalah seorang pemimpin kampung. Dan yang ketiga adalah Angku Syekh Kapalokoto, seorang ulama yang cukup berpengaruh. Nah, lengkap sudah. 3 orang tali sapilin atau 3 tali sapilin artinya ada kalangan saudagar, pemimpin, dan ulama. Ide pembangunan Masjid Raya Gantiang dimulai pada tahun 1700-an. Ide ini muncul pada masa penjajahan kolonial Belanda. Saat itu di Gantiang cuma ada rumah ibadah untuk itu berbentuk surau ya, atau musola. Nah, ketiga tokoh tersebut di atas berperan dalam perencanaan pembangunan masjid dengan mengusahakan tanah. Jadi tanah itu belum ada dulunya. Jadi ketiga tokoh itu mengusahakan tanah. Kemudian masyarakat suku Caniago di Gantiang dengan ikhlas menyerahkan sebidang tanah untuk diwakafkan ya, untuk didirikan masjid, serta didorong keinginan yang mendalam dari masyarakat Gantiang itu sendiri. Maka terwujudlah rencana pembangunan masjid tersebut. Selanjutnya 3 tokoh Gantiang itu menghubungi saudagar-saudagar Pasar Raya Gadang yang dekat dengan masjid ini untuk mendapatkan dana. Dengan maksud yang sama, beliau juga menghubungi teman-teman mereka yang di Sibolga, di Medan, di Aceh, serta melibatkan unsur-unsur ulama yang ada di Minangkabau ini. Dengan perjuangan panjang dan didorong oleh semangat masyarakat, maka berdirilah masjid yang diidam-idamkan di tahun 1805. Jadi masjid ini berdiri pada tahun 1805 dengan ukurannya 30 kali 30 meter. Pembangunan masjid ini penuh dengan lika-liku. Keringat dan air mata ikut serta demi berdirinya masjid ini. Pembangunan dilakukan di tengah desingan mesiu senjata tentara kolonial Belanda. Inilah salah satu penyebab lambatnya pembangunan masjid. Melihat kesungguhan banyak pihak untuk berdiri masjid ini,
Maka salah seorang serdadu Belanda dari Korps Gini berpangkat kapten ikut turut tangan membangun dan sekaligus menyatakan masuk Islam. Alhamdulillah. Beliau adalah seorang komandan Gini wilayah Sumatera Barat dan Tapanuli, berkantor yang sekarang itu adalah Jalan Sisingamangaraja. Mungkin teman-teman tahu ya, Jalan Sisingamangaraja sekarang. Kemudian pada tahun 1810 siaplah Masjid Raya Gantiang ini dengan keadaan bangunan dalam kondisi darurat, lantainya hanya dari batu. Teman-teman bayangkan, bersusun dan diplester dengan tanah liat karena semen belum diperoleh ya waktu itu. Keadaan seperti ini berlangsung sampai tahun 1900, lebih kurang 90 tahun. Masjid ini dimanfaatkan selain tempat ibadah, juga dimanfaatkan untuk menjalin hubungan silaturahmi serta membicarakan strategi-strategi perang kemerdekaan. Wow. Masjid ini sering dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pemangku adat. Demi kesempurnaan pembangunan masjid, pada tahun 1900 pembangunan dilanjutkan. Nah, barulah lantai darurat tersebut diganti dengan ubin atau keramik dan memakai semen ya, sekitar tahun 1900-an. Lantai dan beberapa dindingnya berangsur-angsur memakai bata dan semen. Bahan bakunya didatangkan langsung dari Belanda, Masya Allah, yang dipesan melalui Jacobson van der Beek. Nah, ini orang Belanda kayaknya, namanya Jacobson van der Beek. Pekerjaan pemasangan ubin pun langsung ditangani oleh tukang-tukang yang ditunjuk oleh pabrik ubin tersebut. Jadi nggak sembarangan ya. Tahun 1910 selesailah seluruh pemasangan ubin. Nah, ciri khas masjid ini, Masjid Raya Ganting ini, berbicara mengenai ciri khas, Masjid Raya Ganting ini pada tingkat kedua dari atap memiliki ukiran yang hingga sekarang masih ada. Teman-teman bisa perhatikan. Ukiran-ukiran ini dikerjakan oleh tukang yang dikirim oleh ulama dari berbagai daerah seperti Batu Sangkar, Lima Kaum, Padang Ganting, Ampe Angke, Canduang, Pasaman, Muaro Labuh, dan pesisir selatan. Nah, jika dilihat yang mengerti tentang seni, maka dapatlah menebak bahwa ukiran-ukiran ini dikerjakan oleh bermacam-macam ahli ukir. Ada di daerah Sumatera Barat ya, karena gaya dan seninya mencerminkan dengan masing-masing gaya yang ada di Sumatera Barat ini. Nah, ini teman-teman, kita sudah berada di depan Masjid Raya Ganting. Ini lokasi parkirnya lumayan luas, bisa menampung kendaraan beberapa jemaah di sini. Ada juga tukang parkir di sini untuk mengatur kendaraan kita. Jadi teman-teman yang berkunjung ke Kota Padang, gak ada salahnya untuk mengunjungi atau beribadah di Masjid Raya Ganting, masjid tertua di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan ini saya ambil gambar di sekitaran Masjid Al-Hakim. Kita bergeser sedikit ke daerah Masjid Al-Hakim. Kenapa saya bergeser ke sini? Karena di sini ada masjid yang megah yang berada di tepi pantai Padang. Ini teman-teman yang belum tahu, yang belum pernah ke sini, ini saya buatkan videonya tentang Masjid Al-Hakim dari ketinggian atau video dari drone ya.
Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Karena like, komen, dan subscribe itu sangat membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga follow akun Instagram Gumilang Jalan-Jalan, dan see you next video.